Video ini buat kamu yang memiliki sahabat dan juga pasangan. Lantas, apa mereka bisa bersama tanpa sepengetahuan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wahyu Mirza. Semoga yang menonton berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah badan sehat pikirannya, dan semoga yang belum menonton, yang belum mendapatkan jodoh, saya doakan kejumpa dengan jodohnya. Alhamdulillah. Sebenarnya wajar sih jika ada ketakutan antara Anda memperkenalkan sahabat Anda dan pasangan Anda. Wajar-wajar saja. Takutnya dia berpindah ke lain hati. Tetapi yang ingin saya ketahui dan kita ketahui, cepat atau lambat seorang pasangan itu ketika melihat wanita cantik, friendly, dan sebagainya, itu adalah daya tariknya. Bagaimana dengan pasangan Anda? Apakah dia melakukan hal yang serupa ketika Anda memperkenalkan teman-teman Anda yang cantiknya melebihi Anda? Jika dia tertarik, maka Anda sudah mempertemukan dengan jodohnya. Salah? Apakah saya salah berbicara seperti itu? Iya. Karena kenapa? Cinta itu memang tidak bisa dipaksa. Sekuat apapun Anda mengekangnya, ketika Tuhan mengatakan itu bukan jodohmu, jadi bukan jodoh juga kan? Itu ya. Tapi kita akan melihat pasangan yang benar-benar mencintai Anda, tentu dia tidak akan tertarik dengan wanita yang lebih cantik daripada Anda, wanita yang lebih friendly daripada Anda. Tidak. Dia akan menutup diri. Dia tidak akan WhatsApp, tidak akan memfollow YouTube-nya dan sebagainya. Dia tidak akan bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anda. Kenapa? Kenapa yang ingin saya katakan seperti itu? Karena dia menjaga cinta Anda. Ketika Anda memperkenalkan dengan temannya dan dia tertarik, disitulah Anda sudah salah mengenal seseorang. Kenapa ingin saya katakan sudah mengenal, salah mengenal seseorang? Karena dia tertarik dengan sahabat Anda. Dia ingin berjumpa dengan sahabat Anda tanpa sepengetahuan Anda. Berarti dia sudah tertarik. Tidak usah lagi. Tidak usah dikatakan lagi bahwa ya pasangan itu kan menjaga komitmen, berkomunikasi dan bla 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 bla. Semua orang tahu. Saya pahami itu. Tetapi jika dia tertarik sama orang yang lebih cantik daripada Anda, apakah Anda harus menjaga komitmen lagi? Tidak. Tidaklah. Ya kan? Jadi tidak usah khawatir. Ya. Mau Anda perkenalkan dengan sahabat Anda yang cantik itu, jika dia berlain hati, ya, beralih ke lain hati, maksud saya, ya sudah tentu dia sebenarnya tidak mencintai Anda. Dia tidak tertarik sama Anda. Biasanya yang terjadi di hari-hari ini, kita melihat di dunia maya, di dunia media sosial, ketika Anda memiliki juragan kaya, ya, dan Anda memperkenalkan sahabat Anda yang seorang perempuan dan dia tertarik dengan suami Anda, jelas itu adalah dia menginginkan harta suami Anda. Kenapa ingin saya katakan seperti itu? Jelas dong, dia dapat sultan, ya kan? Dia pengen juga menggantikan posisi Anda. Makanya yang kita ingin bicarakan di konten saya hari ini, jelas orang yang berpacaran
dengan orang yang sudah menikah dan memiliki suami yang seperti sultan kehidupannya. Ya, seperti sultan kehidupannya, dan Anda memperkenalkan, mengenal sahabat dekat Anda, tentu sahabat Anda yang dulu mengetahui bahwa Anda seseorang yang tidak memiliki apa-apa, sekarang sudah hidup wow, sudah bergelimang harta, dan Anda memperkenalkan seseorang yang hidup sama seperti Anda, ya, dan dia pasti menginginkan suami Anda. Sudah pasti itu, jangan bilang tidak, ya kan? Dia ingin mengubah nasib sama seperti Anda. Makanya dalam hal-hal yang seperti ini, jangan pernah Anda memperkenalkan suami Anda yang konglomerat itu dengan seorang kutu kupret. Kenapa? Dia akan mengambil jatah kebahagiaan Anda itu untuk dirinya. Salah saya berbicara seperti itu. Ini tidak salah. Ini realita, bro. Ya kan? Realiti saja. Wanita yang sering minum oli, dia akan mengatakan, saya akan mencari pria yang setia dan tulus, yang mencintai saya apa adanya. Wow, sudah saya katakan, wanita yang minum oli. Tapi wanita yang realistis tidak akan mengatakan seperti itu. Ya kan? Dia akan mencari sesuatu yang lebih wow daripada kehidupan dia yang sekarang ini. Apalagi kehidupan dia yang sedang jatuh-jatuhnya. Pasti dia akan mencari seseorang yang lebih wow daripada itu. Sahabatku, temanku, dimanapun Anda berada, semoga Anda like, komen, dan subscribe. Ingin saya katakan lagi, seharusnya Anda menjaga batasan-batasan antara orang yang Anda cintai, ya, dengan teman sahabat Anda sendiri. Jika Anda sudah memiliki suami yang konglomerat, tidak usah Anda memperkenalkan kepada teman-teman Anda. Itu akan membuat hidup Anda berantakan. Pasti itu. Yang kedua, jangan Anda paksakan ketika ada teman Anda pengen sekali jumpa dengan suami Anda, kenal dengan suami Anda. Jangan Anda lakukan itu. Kenapa? Dia sudah lihat gaya hidup Anda dari awal, sebelum menikah dan sesudah menikah menjadi lebih baik ekonomi Anda. Jangan Anda lakukan itu. Ini yang ingin saya katakan hari ini. Ini kejadian. Banyak sekali perselingkuhan terjadi karena Anda memperkenalkan sahabat-sahabat Anda yang di luar sana yang justru menginginkan kehidupan seperti Anda. Selanjutnya, prioritaskan pasangan Anda. Jika dia sudah tahu kehidupan Anda lebih wow, ingin saya katakan lagi, kehidupan Anda seorang wanita lebih wow, ya. Prioritaskan pasangan Anda. Selalu bersama dengan pasangan Anda. Karena sudah saya katakan dari awal, sekuat apapun Anda mengikat pasangan Anda, jika dia tidak tertarik sama Anda, dia akan mencari wanita lain. Dia akan mencari wanita lain. Itu pasti. Maka ya ini saya katakan hari ini, ya kan, prioritaskan pasangan Anda. Buat dia senyaman mungkin. Buat dia memerlukan Anda setiap hari. Ini penting. Ini orang-orang yang sudah pasangan suami istri ini sangat berbahaya jika suami dia sudah kaya. Sedangkan dia dari orang yang sederhana dan biasa-biasa saja. Banyak sekali orang yang sekarang, wanita-wanita sekarang mengincar-incar suami-suami orang yang berduit. Ingin saya katakan lagi, suami-suami yang berduit itu adalah sebuah prioritas. Perempuan-perempuan yang di luar sana menginginkan harta saja. Dia tidak perlu dari nol. Itu SPBU.
kita mulai dari nol. Ya, itu SPBU. Tapi wanita-wanita yang realistis, wanita-wanita yang materialistis menginginkan suami-suami yang bukan berasal dari nol, tapi sudah tanjakan, bukan turunan. Baik, pahamilah apa yang ingin saya katakan. Perselingkuhan itu bisa jadi di antara Anda dan siapapun karena faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor kenyamanan dan ketidaksukaan orang. Karena di luar sana begitu banyak orang yang tidak suka dan mengiri dengan kebahagiaan Anda dan yang sudah Anda capai dengan suami Anda. Waspadalah. Waspadalah. Karena kejahatan bukan berasal dari apa tuh teman? Dari kesempatan. Tapi dia melihat sebuah peluang. Peluang untuk mengubah nasib dan menghancurkan kebahagiaan orang lain itu adalah hal-hal yang sangat mudah. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Semoga channel ini selalu berkembang. Dan akhir kata saya akhiri, jaga kesehatan dan hiduplah menjadi orang yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.